Yo, welcome back guys to my channel. What's up my bro? Welcome back again with me, with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong. Oke, ya, did you miss me? Ntar lu gue perbaiki dulu. Ya, oke. Kalian sudah merindukan gue. Untuk kali ini gue tidak akan membahas mengenai konten VTube ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, itu sebenarnya gue itu sudah mulai mengurangi lah konten gue mengenai VTube. Karena kenapa? Ya, apa yang mau diupdate berita dari segera akan launching, segera akan ini, segera akan ya, apa yang mau diupdate dari berita-berita seperti itu kan nggak ada gitu ya. Hanya segera and segera again, coming soon ya. Nanti kalau sudah benar-benar launching VTube 3.0 baru mungkin gua akan membuat konten lagi mengenai VTube gitu. Oke, di konten kali ini itu gua akan membahas mengenai salah satu instrumen untuk kalian berinvestasi lainnya. Yang kali ini bukan investasi kintil guys ya. Kalau investasi kintil itu kan ya tentu aja yang izinnya masih tanda tanya gitu kan. Terus manajemennya juga masih tanda tanya, kantornya, ownernya juga masih tanda tanya, dan lain-lain. Pokoknya kalian lihat lah ya, yang sebelum-sebelumnya gue membahas mengenai investasi kintil. Kali ini adalah investasi yang legit. Jadi gini, sewaktu VTube itu tutup gitu ya guys ya, ya maintenance lah ya, oke. Jadi selama itu juga gue memikirkan, gue ada uang sekarang investasi di mana gitu ya. Kalau dulu sih gue pernah investasi di trading, di forex, di komoditi, dan juga gue pernah investasi di saham gitu. Tetapi belakangan ini ada yang mengajak gue, dan cukup menarik juga gitu. Ternyata investasi di cryptocurrency guys. Ya oke lah, mungkin kalian sebagai followersnya dari Mr. Godfather pernah mengikuti kontennya beliau yang membahas mengenai Bitcoin is stupid. Bahkan ada 2 kontennya beliau yang bahas mengenai Bitcoin is stupid part 1 dan juga part 2 gitu ya. Buat gue juga sebenarnya Bitcoin is stupid sih. Maksudnya itu adalah mata uang yang oleh karena disetujui oleh komunitas dan beberapa negara, akhirnya nilainya sekarang melambung sangat tinggi. Sedangkan dia berbeda ya dengan saham ya, dimana nilai suatu saham itu bisa dinilai dari kinerja perusahaannya, laporan keuangannya, dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau Bitcoin ini hanya berdasarkan apa? Awalnya melejit itu cuma gara-gara ya karena banyak masyarakat yang bisa menggunakan ini sebagai alat pertukaran resmi gitu, menjadi alat tukar yang resmi, jadi nilainya menjadi tinggi. Bahkan sampai seorang Elon Musk itu owner dari salah satu perusahaan besar sekarang di dunia ya, yaitu perusahaan Tesla yang memproduksi mobil listrik. Jika kalian lihat kalau di Jakarta udah banyak tuh taksi Bluebird yang pakai listrik, pakai produknya dia kan, Tesla. Oke. Nah itu si Elon Musk aja sudah mengatakan bahwa sekarang beli mobilnya dia bisa menggunakan Bitcoin guys gitu ya. Jadi kalau mengutip dari, sebentar gue cari beritanya. Iya, jadi kalau kita mengutip dari kompas.com guys ya, jadi mengutip dari kompas.com itu udah ada beritanya, kini beli Tesla sudah bisa pakai Bitcoin. Jadi di sini sudah ada beberapa negara dan beberapa perusahaan yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang, sehingga nilainya melambung tinggi guys. Bayangin aja, dulu banget 10 tahun yang lalu itu hanya 400 rupiah lah, kurang lebih ya 400 rupiah gitu. Sekarang berapa guys? Di saat gue membuat video ini, itu di 10 April ya, itu sekarang nilainya udah 800 juta. Ya selamatlah bagi kalian dulu yang membeli Bitcoin dan sekarang sudah bisa beli jet pribadi buat kalian ya, auto kaya. Oke. Nah, lalu kita lihat ya guys ya penyebarannya di sini. Jadi Bitcoin itu di beberapa negara itu ada yang masih mengilegalkan, tidak boleh. Terus ada yang memperbolehkan juga, bahkan sudah legal gitu. Ada juga yang netral. Yang netral itu biasanya belum bisa dipakai sebagai mata uang resmi, tetapi bisa diperdagangkan nilainya gitu ya. Jadi
ada beberapa negara termasuk salah satu Indonesia itu masuknya ke yang netral guys ya. Itu jadi di sini tuh itu Bitcoin belum menjadi alat tukar yang resmi, tetapi perdagangannya diperbolehkan dan resmi guys ya. Perdagangannya resmi karena sudah memperoleh perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan Bitcoin ini sudah memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan ya guys ya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang resmi di Indonesia untuk memperdagangkan gitu. Nah, Indonesia posisi seperti itu. Nah, gue lihat guys ya, di beberapa negara lain yang sudah melegalkan itu, termasuk beberapa negara itu sebenarnya negara-negara maju loh guys. Kalau kalian lihat yang hijau-hijau itu guys ya, itu negara seperti Jepang, Australia, Amerika, dan kalau kalian lihat lagi itu Eropa hampir rata-rata semuanya sudah melegalkan gitu ya, melegalkan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi. Maka dari itu nggak heran sekarang nilainya sudah melambung sangat tinggi gitu guys ya. Nah, investasi apa yang bisa kita lakukan terhadap cryptocurrency ini? Jadi ada beberapa aplikasi yang di sini kita bisa memperdagangkan, menjual belikan aset cryptocurrency guys ya. Salah satunya adalah yang gue join itu adalah Indodax. Gue joinnya di Indodax, walaupun ada juga app yang lain seperti Let Me Trade, dan juga ada lagi seperti toko kripto ya. Terus ada Luno kalau nggak salah, terus ada apa lagi ya, Pintu dan lain-lain ya, seperti itulah ya. Dan kalau kita masuk ke websitenya Indodax sendiri, nah kalian sudah bisa lihat bahwa perdagangannya itu sudah resmi ya guys ya, sudah memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan, ada juga dari Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi ya, dan juga untuk aplikasinya juga sudah memperoleh izin dari Kominfo, ada nama Kominfonya, dan juga untuk perusahaannya sudah memperoleh sertifikat ISO. Jadi ini legit guys ya, jadi ini bukan aplikasi kintil gitu. Nah, apa yang pengen gue ceritakan dari pengalaman gue bermain cryptocurrency ini guys ya. Jadi gue itu baru pertama kali invest di cryptocurrency itu adalah tanggal 25 Maret guys. Itu di Indodax ya. Dan cara daftarnya itu gampang banget guys. Walaupun gue tidak di endorse oleh Indodax ya. Gue bukan mengendorse di sini karena gue tidak di endorse channel gue oleh Indodax. Tapi gue yang memberitahu kalian, gue pertama kali deposit itu adalah tanggal 25 Maret, Rp500.000, tetapi ada potongan ya kan, karena ya fee-nya ya ada potongan, jadi gue terima hanya 492.500. Setelah itu gue mulai membelikan beberapa aset kripto. Lalu di hari berikutnya gue ada deposit lagi untuk menambahkan aset kripto gue gitu ya. Dari tanggal 25 Maret sampai video ini dibuat ya, itu estimated value gua, aset gua sudah naik guys, dari yang 1,5 juta menjadi 2,4 juta rupiah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu instrumen investasi yang sangat menarik gitu. Dan seperti di kita kalau investasi di saham ataupun investasi di forex dan lain-lainnya ya, kita kan mengenal bahwa kita jangan hanya menaruh seluruh uang kita di dalam satu portfolio. Artinya di satu, misalkan kita hanya beli sahamnya BCA aja, atau kita beli sahamnya suatu perusahaan aja. Kalau bisa kita pecah, dan itu yang gue lakukan juga di cryptocurrency gue, yaitu gue membeli banyak aset cryptocurrency ya. Seperti contohnya, jika kalian lihat di sini, gue kasih lihat ke kalian bahwa aset gue ada yang gue taruh sebagian di BTT, itu adalah BitTorrent, terus TRX, perusahaan Tron, BTS, BitShare, XLM itu Stellar, BNB dan lain-lain. Oke. Nah, untuk setiap koin ini guys ya, jika kalian minat dan ingin bermain di cryptocurrency, kalian bisa pelajarin guys gitu, bahwa BTT tuh, BitTorrent tuh apa sih gitu, dan entar kedepannya seperti apa gitu. BTS tuh, BitShare tuh apa, XLM tuh, Stellar tuh apa, dan kalian bisa search kok di Google. Seperti contohnya XLM ya, gue search di Google itu Stellar ya, itu kenapa gue beli koinnya dan kenapa
koinnya itu gue bilang bagus guys ya, karena kalau kita lihat XLM itu adalah Stellar Lumens namanya. Stellar merupakan mata uang digital yang berfokus pada pembayaran dalam jaringan blockchain terdesentralisasi. Ada yang menyebut Stellar sebagai anaknya dari XRP dan Bitcoin ya. Mengapa demikian? Sebab XLM atau Stellar Lumens ini memiliki kualitas hebat dari dua koin kripto tersebut, terdesentralisasi seperti Bitcoin, serta hemat energi murah dan cepat seperti XRP gitu. Jadi kalian bisa mencari infonya di Google lah, gitu. Kalian bisa Google dan kalian bisa pilih-pilih guys gitu, koin mana yang kira-kira menurut kalian berpotensi ya guys ya. Lalu selain koin-koin itu juga gua ada membeli koin juga yang non fungible tokens atau koin NFT, seperti contohnya koin Fancat ya guys, yang namanya itu lucu juga, gambarnya bener-bener kucing gitu, Fancat. Nah ini gue beli waktu itu masih murah banget, dengan 200.000 rupiah aja itu gue mendapatkan 1,9 miliar koin Fancat gitu dengan 200.000 rupiah aja. Itu kalau nggak salah gue belinya sekitar baru 2 minggu yang lalu lah, seminggu lebih yang lalu. 200.000 gue sudah hari ini naik sekitar 8 kali lipat harganya guys. Jadi gue sudah memiliki 1,6 juta rupiah dari gue invest 200.000 gitu ya di koin Fancat ini. Dan ini masih bagus banget. Kenapa? Karena koin NFT ini dia belum listing di Binance gitu ya, belum listing, jadi belum bisa diperdagangkan. Baru kita bisa beli doang, tapi belum bisa diperdagangkan di Binance. Ini bagus banget ya guys ya. Ini jadi kalian bisa bisa simpan sebagai aset kalian gitu. Dan tapi kembali lagi, dimanapun juga investasi yang namanya seperti saham, seperti juga investasi di forex ya, di trading forex ataupun komoditi lainnya gitu, tentu resikonya juga sangat tinggi. Tapi kenapa gue bilang gue lebih menikmati untuk investasi di kripto? Karena dulu pengalaman gue di saham pun cukup mengecewakan guys. Apalagi kalau kalian tahu saham kan banyak juga yang digoreng-goreng ya kalau di Indonesia gitu kan. Lalu kalau kripto ini kan jangkauannya lebih luas gitu, lebih mendunia, sehingga untuk digoreng pun walaupun masih ada kesempatan untuk digoreng guys, tapi untuk saham-saham tertentu, untuk kripto tertentu, koin tertentu yang mana nilainya sudah sangat mendunia gitu ya, itu agak sulit untuk digoreng karena volumenya udah sangat besar gitu. Sedangkan kalau di saham itu jahat banget ya guys ya kadang-kadang ya. Seperti contohnya ya apa ya, perusahaan-perusahaan ya tau lah kalian lah guys ya, yang tiba-tiba dulu sahamnya bisa sampai berapa puluh ribu per lembar, sekarang bisa hasilnya bisa 0 rupiah gitu. Nggak ada nilainya sama sekali gitu, jahat banget. Lalu yang menarik lagi adalah kalau di cryptocurrency ini tidak seperti di saham. Di saham itu kalian harus membeli minimal kan satu lot itu anggap aja sekarang BCA di harga berapa, sekitar 20.000 atau 30.000, gue udah nggak ngikutin lagi. Anggap aja kita sekarang saham BCA di sekitar 20.000 gitu ya, satu lot itu kan 100 lembar, berarti kalian harus punya uang sekitar 2 juta untuk membeli satu lot. Sedangkan kalau di cryptocurrency ini, di koin ini, perdagangan koin ini, jika harga Bitcoin sekarang kan 800 juta, kalian mau beli, kalian punya uang 100.000 aja kalian bisa beli. Kalian megangnya hanya 0,0 sekian lembar gitu. Jadi kalian bukan lembar ya, 0,0 sekian koin gitu ya, bukan lembar lagi. Oke. Jadi untuk kalian yang hanya mau coba-coba 100.000, 50.000 ya, tentu ini adalah salah satu platform kalian bisa berinvestasi. Tapi kembali lagi, kalau gue anjurkan untuk kalian investasi di cryptocurrency juga, jangan menggunakan seluruh penghasilan kalian. Mungkin kalau untuk kalian yang mempunyai gaji sekitar 4-5 juta per bulan dan memiliki tanggungan misalkan 2 anak gitu ya, ya kalian hanya beberapa ratus ribu sih oke lah gitu ya. Coba aja kalian beli cryptocurrency yang harganya masih murah-murah. Banyak kok yang masih nilainya hanya 70 rupiah, yang masih nilainya masih hanya 100 rupiah. Bahkan Fancat yang gue beli itu nilainya guys, rupiahnya itu 0,00010.000 rupiah. Jadi dengan kalian beli, waktu itu gue beli 200.000, gue mendapat 1,8 miliar token.
Ya siapa tahu, kita kan nggak ada yang tahu guys ya, tapi siapa tahu kok suatu hari nilainya bisa seperti Bitcoin atau naik beberapa kali lipat, ya tentu ini menjadi auto kaya gitu guys ya. Jadi kalian bisa langsung beli pesawat jet gitu, naik jadi 1 rupiah aja guys ya. 1 rupiah aja kalian yang sudah memegang 1 miliar tokennya Vencat itu jadi 1 miliar rupiah beneran itu kalau naik. Jadi 1 rupiah per koinnya kalian sudah memegang 1 miliar beneran gitu. Jadi padahal dulunya invest mungkin hanya 100.000, tapi berubah jadi 1 miliar gitu. Jadi lumayan lah guys ya. Tetapi tetap aja risiko, tentu saja komen saham dan ya seperti forex dan lain-lain, dan termasuk cryptocurrency ini resiko termasuk tinggi. Tetapi kembali lagi, makanya untuk membeli koin-koin tertentu kalian pelajari sifat dari koin itu apa ya, terus kedepannya mereka punya planning apa. Biasanya ada guys, kedepannya ini mereka punya planning untuk company-nya apa gitu ya. Jadi kalian bisa pelajarin dari situ guys. Ya mudah-mudahan guys dari info gue ini bisa membuat kalian semuanya auto kaya dan bisa beli pesawat jet semuanya nanti guys ya. Ya kalau kalian tertarik silakan aja kalian langsung, ya terserah kalian bisa pilih platformnya, mau di Indodax atau toko kripto ataupun yang lain, ada Pintu dan lain-lain, yang silakan kalian pilih aja. Dan daftarnya gampang kok, tinggal kalian download terus kalian daftar aja, dan kalian bisa mulai langsung dari, ya mau coba 100.000 juga boleh, 200.000 juga bisa, dapatnya juga udah lumayan banyak gitu kan. Ya kembali lagi ya, kalau misalkan kalian yang sudah memiliki 2 anak atau sudah berkeluarga, memiliki tanggungan dan kalian gajinya 4-5 juta, mungkin hanya beberapa ratus ribu lah, silahkan kalian coba untuk investasi di sana. Terus kalau ya mungkin kalau yang masih jomblo seperti gua, ya gitu nasib kita sebagai jomblo, mungkin bisa lebih banyak lagi. Misalkan kalian menghasilkan 4-5 juta, kalian bisa taruh 1 juta untuk investasi di sini gitu ya, karena nggak ada tanggungan gitu. Ya silakan kalian coba-coba, atau kalian juga suka untuk gue membahas mengenai koin cryptocurrency. Jadi kalian kalau misalkan kalian memang tertarik untuk gue membahas mengenai koin-koin apa aja nih kok yang kira-kira untuk investasi jangka panjang, atau koin-koin apa saja yang untuk investasi sebagai trading, jual beli setiap harinya dan lain-lain. Jika kalian tertarik, coba kalian komen. Kalau memang banyak ternyata yang tertarik untuk gue membahas mengenai koin-koin cryptocurrency, gue akan terus membuat konten mengenai koin-koin apa saja yang kira-kira ada beritanya, ataupun ada twitternya, ataupun ada desas-desusnya akan membuat koin ini nilainya naik ataupun turun gitu ya guys ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan kalian semua jadi super kaya, auto kaya juga. Kalian semua bisa punya pesawat jet ya. Oke. Jadi kalian share informasi ini jika menurut kalian informatif. Jangan lupa berikan like dan juga kalian komen. Silakan kalian komen apa aja, tapi sesuai dengan komen peraturan dari YouTube. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe juga channel gua dan channel kedua gua. Gua kasih linknya di bawah. Channel kedua gua sudah mengupload lagi konten yang ke-13 kalau nggak salah, yang paling terbaru mengenai Mortal Kombat. Oke guys, jadi sekian aja konten gue untuk kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Ciao guys, bye bye.